Halo Tajahau, aku Niko. Kita lanjut lagi belajar HSK 4 secara otodidak. Dan ini adalah video yang ke-38. Langsung aja kita mulai. 我们现在就开始上课. Halo, seperti biasa kita akan mulai lihat dari list kosakatanya dulu. Di sini yang pertama 233 shifu. Kita baca sama-sama shifu. Shifu artinya adalah pak atau bu. Jadi ini biasanya dipakai untuk manggil orang yang punya skill atau keahlian khusus. Misalnya, yang paling simple, yang paling sering kita temui adalah kalau kita naik taksi, kita panggil drivernya, kita panggil supirnya dengan kata 师傅. 师傅, 我要去哪里哪里. Nah, misalnya lagi, rumah kita AC-nya rusak dan kita harus panggil teknisi untuk datang benerin AC-nya. Orang yang benerin, teknisinya itu untuk menyapanya kita bisa panggil 师傅. Atau misalnya kita ke tukang jahit nih, ya, tukang jahit kan juga butuh skill khusus. Jadi kita bisa panggil dia dengan kata 师傅. Dan ini sebenarnya berlaku untuk cowok maupun cewek. Cuman kebanyakan memang dipakai untuk manggil yang cowok aja. Kalau yang cewek mungkin kebanyakan manggilnya kalau usianya di atas kita panggilnya ayi atau tace. Kalau misalnya kita berasa dia masih selentingan, ya, bukan di atas kita generasinya. Nah, berikutnya 234 tashi-guan. Tashi-guan artinya adalah kedutaan besar atau embassy. Nah, ini adalah bangunannya, tempatnya, kita bilang tashi-guan. Tapi kalau orangnya, duta besarnya, kita bilang tashi. Tashi. Berikutnya 235 tuche. Tuche artinya macet. 236 juli. Juli artinya jarak. Nah, jarak ini bisa dipakai untuk menjelaskan jarak spasial, ya. Artinya dari posisi saya di sini ke posisi orang itu, atau jarak rumah misalnya, kita bisa pakai kata juli. Dan bisa juga dipakai untuk jarak waktu. Misalnya dari nanti malam, pesta nanti malam itu masih ada 3 jam, ya. Juli 今天晚上的晚会还有3个小时. Jadi, juli ini bisa dipakai untuk yang spasial, yang bentuknya ruang, ya, jarak rumah, jarak tempat, atau waktu juga bisa. Berikutnya 237 naisin. Naisin artinya kesabaran. Nah, ini fungsinya sebagai kata benda, ingat ya. Jadi kalau kita mau bilang seseorang, ya, si A itu sabar orangnya, kita harus tambahin kata 有耐心, 他很有耐心. Berikutnya 238 ke不是. Ke不是ini bukan artinya 不是, ya, tapi artinya adalah benar, mengiyakan. Kalau kita setuju, kita pakai kata 可不是. Hao, dan karena kebetulan di bagian ini kosakatanya cukup simple, jadi nggak ada ceyongfa, kita langsung masuk ke kewen. Di sini kita baca sama-sama, teman-teman perhatikan intonasinya, pronunciation-nya, dan penggalan kalimatnya. Oke? 我们一起来读。马克说：“师傅，我去大使馆，你是不是走错了？”师傅说：“现在是上班时间，前面有点堵车，我们走另外一条路，距离差不多。”马克说：“那就好，堵车浪费时间，遇到堵车心情也堵。”师傅说：“可不是，上班堵车怕迟到，下班堵车怕回家晚。每天在马路上开车，要想不遇到堵车还真难。”马克说：“一遇到堵车，人们就容易变得没有耐心，长期这样还会影响脾气，甚至性格。但是您的心情为什么这么好呢？”师傅说：“我们改变不了堵车，但是可以试着改变自己的心情。堵车时正好可以休息一下，还可以听听自己喜欢的音乐。” Hao, kita coba lihat sama-sama artinya di sini. Maka bilang, 师傅, ya, Pak, 我去大使馆, saya mau ke kedutaan besar. 你是不是走错了? Kamu salah jalan ya?
Sefunya bilang, 现在是上班时间. Sekarang ini adalah jam masuk kerja, jam berangkat kerja. 前面有点堵车, di depan agak sedikit macet. 我们, ya, kita 走另外一条路, kita jalan-jalan lain. 距离差不多, jaraknya kurang lebih. 马克说, 那就好, bagus kalau gitu. 堵车浪费时间, macet itu membuang-buang, ya, wasting time, membuang-buang waktu percuma. 遇到堵车, 心情也堵. Kalau ketemu macet, hati juga mampet. Oke, jadi tu itu sebenarnya artinya adalah mampet atau macet, ya. Jadi kalau di sini perasaannya juga macet. Sefunya bilang, 可不是, bener banget, ya. 上班堵车怕迟到. Kalau jam masuk kantor macet itu takutnya telat. 下班堵车怕回家晚. Kalau jam pulang kantornya macet itu takutnya pulang ke rumahnya malam. 每天在马路上开车, setiap harinya nyetir di jalanan. 要想不遇到堵车. Nah, 要 di sini bukan artinya mau, tapi 要是 yang disingkat, ya. Kalau pengen nggak ketemu macet, 还真难, benar-benar susah, ya. Kalau mau nggak ketemu macet, itu benar-benar susah. 一遇到堵车, begitu ketemu macet, 人们就容易变得没有耐心. Orang-orang jadi gampang berubah menjadi nggak sabar. 长期这样, kalau begini untuk jangka waktu yang lama, 还会影响脾气, bisa mempengaruhi emosi, 甚至性格 bahkan kepribadian atau karakter seseorang. 但是呢, 您的心情为什么这么好呢? Tapi kenapa moodmu sebagus ini? Sefunya bilang, 我们改变不了堵车, kita tidak bisa merubah kemacetan. 但是, tapi, 可以试着改变自己的心情, tapi kita bisa coba untuk merubah perasaan atau mood dirinya sendiri. 堵车时, ketika macet, 正好可以休息一下, pas kebetulan bisa istirahat sebentar. 还可以听听自己喜欢的音乐, juga bisa dengerin musik yang disukainya sendiri. 好, semoga teman-teman bisa paham bacaan ini kenapa setiap katanya digunakan. Nah, berikutnya seperti biasa kita lihat dua pertanyaan ini untuk mengetes pemahaman teman-teman dari bacaan barusan. Oke, yang pertama, 出租车司机走错路了吗? 为什么? Apakah supir taksi ini salah jalan? Kenapa? Nah, tadi dia bilang dia nggak salah jalan, tapi karena di depan macet, jadi dia pilih untuk jalan-jalan lain yang sebenarnya jaraknya mirip atau kurang lebih. Nah, 怎么说呢? 出租车司机没有走错路，但是因为前面有点堵车，所以他走另外距离差不多的路。好，di pertanyaan kedua, 堵车是一件很麻烦的事。遇到堵车，你会做什么让自己心情变好? Wah, oke. Macet adalah sebuah hal yang merepotkan. Kalau ketemu macet, kamu akan melakukan apa untuk membuat hatimu lebih baik? Nah, kalau teman-teman gimana? Kebetulan pertanyaannya ini bukan dari bacaan barusan, ya. Kalau aku sebenarnya sama dengan si driver tadi. Kalau macet, ya mungkin dengerin musik atau dengerin radio supaya moodnya bisa membaik sambil nyanyi-nyanyi sendiri aja gitu, ya. Dan berharap macetnya bisa segera berlalu. Nah, 怎么说呢? 遇到堵车的时候，我也会听听音乐，听听收音机，让自己心情变得好一点。同时希望堵车可以赶快解散。好，如果有什么问题，大家可以在下面的评论区写一下，好不好？ Dan terakhir ini adalah list kosakata yang kita pelajari hari ini. Teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan nomor 236, 距离，好不好？好，那今天的视频就到此结束。如果大家觉得我的视频对你们的学习有帮助，请不要忘记给我点赞。如果大家第一次看到我的视频呢，请不要忘记订阅，不要错过我的下一个视频。那我再一次感谢大家，我们下一个视频再见。